Hai Sobat Investor, apa kabar? Ketemu lagi di Investor Academy Indonesia bersama saya Andar Rukito. Hari ini saya akan melanjutkan pembahasan tentang Power, ya, unboxing Power part 2. Ya, saya akan bahas di sini lanjutan dari penjualan, potensi proyeksi PER nanti akan yang saya hitung juga, beserta potensi dan resiko-resiko yang bisa kita perhatikan. Oke? Banyak hal-hal yang menarik. Bagi yang belum nonton part pertama, tonton dulu ya, karena kalau kita ngomongin, kalau belum nonton, Anda belum ngerti takutnya, ya. Nah, bagi teman-teman juga yang ingin belajar bagaimana mencari saham multi-bagger, saya akan cantumkan di sini. Oke, jangan lupa komen di bawah menurut teman-teman kira-kira saham Power ini layak nggak ya buat investasikan, dan bantu share ya menurut teman-teman kalau video ini berguna buat Anda. Oke, kita mulai. Oke. Kita lihat yang poin ketiga lagi dari beban lain-lain. Ya, di beban lain-lain ini ada rugi selisih kurs. Ya, rugi selisih kurs ini yang menyebabkan akhirnya kan tergerus untungnya perusahaan sendiri. Ya, ternyata di rugi selisih kurs. Ya, seperti yang kita tahu bahwa di tahun 2018-19 ini kan cukup stabil. Gejolak ini di Februari Maret ini begitu ada corona, ya PSBB dilakukan, ini dolar sempat tembus ke 16.000. Ya, dan tapi sekarang sudah mulai stabil kembali, gitu kan. Jadi artinya ini peluang hanya di pencatatan saja kerugian tersebut dan ada selisih kerugian kurs ya. Nah, ini peluang buat kita kalau rupiah dan dolar sudah mulai stabil kembali, perusahaan akan mencetak untung yang lumayan gitu kan. Nah, kenapa bisa agak volatil Power sendiri terhadap laba ruginya? Ternyata kalau kita perhatikan dari utang usahanya, Power ini memang beli mungkin seperti call gitu kan ya, mungkin call ya, pembelian gasnya ke perusahaan gas negara PGN, sedangkan untuk callnya tuh ke PT Antang Gunung Meratus dan PT Adaro Indonesia untuk pembelian batu bara, ini biasanya dalam bentuk dolar Amerika ya. Rupiahnya mungkin ya kalau kita sebut porsi antara rupiah dan dolar Amerikanya lebih dominan ke dolar Amerika. Kalau kita sebut mungkin sekitar porsi 60 atau 70%, 60% lah, 60% itu dari dolar Amerika. Jadi sangat tergantung sekali sama nilai kurs. Jadi kalau kursnya mahal ya jelas pasti merugikan untuk Power sendiri ya. Oke, dan sedangkan dari piutangnya artinya dia ngejual ke konsumen ini dalam bentuk rupiah. Gitu kan? Ya, bukan dalam bentuk dolar. Makanya kan dia beli barang dalam bentuk dolar. Kalau dolar kursnya naik ya berarti kan modal dia naik harusnya kan. Nah, dan dia jual dalam bentuk rupiah. Ya, nah itu faktor-faktornya ya. Nah, kita lihat juga apa yang menyebabkan agak laba rugi ini tergerus karena faktor kurs. Ini dari utang wesel. Nah, utang wesel ini kan dia dalam bentuk US dollar. Ya, US dollar 550 juta. Oke. Nah, ini makanya menyebabkan harga selisih kurs ini tuh bisa agak tinggi ya kalau terjadi volatil lagi seperti kemarin. Nah, kita perhatikan dari valuasinya. Ya, per 30 Juni 2020, tadi kan saya sudah ambil juga kan jumlah lembar saham tuh di 15 juta sekian ya. Kita lihat juga datanya di laba bersih Q1 ya. Q1 itu Januari sampai Maret itu 3 juta ya, 3.244 US dollar. Dan di Q2-nya itu dari April sampai dengan April sampai dengan Juni itu 33.115 US dollar ya. Nah, saya asumsikan laba bersih asumsi 2020 itu tuh tadi kan ini kan 3 juta nih kita ngomongin. Ini 33 juta kan, 36 juta kan. Nah, saya pikir udahlah Q3 dan Q4 ini kita konservatif aja. Kita samakan nilainya dengan Q2. Ya, laba bersihnya jadi nggak rubah deh 33 juta aja ya. Padahal kalau kita sebutkan harusnya sih potensinya berkembangnya lebih. Kenapa? Tadi kan kita perhatikan di Q2 ini kan harusnya banyak PSBB tutup ya. Di Q1 dia rugi karena kurs dolar ya, sekarang kurs dolar sudah stabil. Di Q2 kan cenderungnya udah stabil tapi efek PSBB industri-industri pada tutup gitu kan, sehingga konsumsi listriknya berkurang kalau kita sebutkan. Tapi kita ambil konservatif aja lah, biarpun kita sudah tahu bahwa sekarang di Juni ke Juli tadi kan sudah ada kenaikan sekitar 14%-an ya kalau kurang lebih tadi ya kan. Nah, kita anggaplah asumsi jelek sama seperti Q2 33 US dollar. Itu saya asumsikan menjadi 102 juta. Itu sekitar 1,487 triliun.
Anda mendapatkan EPS itu sekitar 94, yaitu dari nilai 1,487 triliun ini dibagi dengan jumlah saham beredar ya. Jadi dapat 94,45 rupiah ya EPS, earning per share-nya. Dan berdasarkan harga per Juli 655, kalau kita lihat PER-nya itu kalau PER-nya berarti nilainya menjadi 6,9 kali. Nah, pertanyaannya 6,9 kali murah atau tidak? Murah. Kita tinggal asumsikan gini, kalau harga PER 6 kali itu berarti kurang lebih sekitar yieldnya 15% lah ya. Ini 7 kali ya, 6,9 7 kali ya, 15%-an kurang lah ya. Dan bunga sama seperti Anda mendapatkan deposito dengan nilai bunga 14-15% setahun. Berarti kan bagus ya, sangat baik gitu kan. Nah, kita bandingkan dengan harga PER industri rata-rata berdasarkan data di IDX itu 11,23, maka harga wajarnya didapatkan menjadi 1066. Kalau kita pakai PER rata-ratanya historinya dia di 12 kali, harga wajarnya 1184. Jadi tinggal kita lihat kalau berdasarkan PER ini kita bisa dapatkan ya kurang lebih sekitar 1066. Kalau dari PBV tadi kan 940-an sekian ya, kurang lebih lah. Mungkin kita anggaplah ambil jalan tengahnya 1000 atau kita mau konservatif di 900 sekian. Berarti ya masih ada potensi sekitar 40%-an ya, 30-40% dari margin of safety-nya. Ya, belum kita ngomongin proyeksi perkembangan ke depan. Ini baru kita ngomongin dari harga wajar saat ini. Nah, makanya ini menurut saya ini sangat murah sekali dan menarik ya. Belum kita ngomongin harga cashnya, belum kita ngomongin dari aset tetapnya, tapi juga belum dari valuasinya saat ini. Oke? Ya, balik lagi, valuasi ini bisa salah bisa benar ya, karena saya memakai valuasi yang sederhana. Saya nggak suka pakai yang rumit-rumit. Dulu saya suka yang DCF juga. Silakan kalau teman-teman mau pakai DCF juga, saya hanya mengambil yang simple-simple saja. Ya, yang simple saja saya lihat, wah ini sudah murah gitu kan. Oke, kita lanjutkan ya. Nah, ada corporate action yang dilakukan oleh Power sendiri yang menurut kita patut kita simak ya. Ini penting sekali untuk kita perhatikan. Yaitu yang pertama, ternyata Power sendiri rajin membagikan dividen. Ya, dividen payout-nya tuh bisa sampai 92%. Bahkan ya, yang kecenderungan stabilnya di 64% dari nilai EPS ya. Artinya dividennya itu rata-rata di 56, 60, 67, 67 ya. Sempat kemarin 2020 kan di tengah tahun udah kita bagikan 40 ya. 40 sekian lah kalau nggak salah. Nanti di akhir tahun pasti akan dibagikan kembali. Nah, ini luar biasanya payout ratio-nya kalau berdasarkan harga penutupan di 30 Juni menurut perusahaan itu yieldnya sekitar segini. Ya, lebih tinggi daripada deposito. Jadi artinya Anda tinggal taruh aja, sudah dapat harga barangnya murah, tadi kan under value, Anda dapatkan dividen juga, mungkin sekitar setahun sekitar ya anggaplah 10% rata-rata. Ya udah sama seperti Anda simpan deposito, belum Anda nikmati capital gain-nya juga. Nanti suatu saat kalau harga sahamnya naik, Anda nikmatin capital gain, dividen akan Anda dapatkan juga setiap tahun. Nah, itu menariknya dari Power. Oke? Nah, selanjutnya apa? Dan ternyata perusahaan sendiri pun juga karena sudah tahu bahwa di harga pasar yang ini murah sekali, maka dia menyiapkan dana buyback. Ya, dana buyback ini ternyata nggak dilakukan cuma 1 kali saja, ada 3 kali ya yang dia sempat lakukan dari tahun 2018-2019 kalau nggak salah tuh. Ya, dia menyiapkan dana buyback yang pertama tuh di 5 juta, yang ketiga itu di 5 juta US dollar. Ya, oke. Terus yang keduanya dia di 10 juta US dollar. Ya, di 141 miliar. Terus yang udah sebelumnya juga di 2018-2019 akhir 2019 lah kita sebutnya ya, sudah ada di 313 juta yang dibeli lembar sahamnya. Ya, dengan harga rata-rata 900, perusahaan aja berarti kan membeli harga rata-rata di 900 aja masih bilang ini murah gitu kan, apalagi kita lihat sekarang harganya di 655. Ya, coba Anda bayangkan Anda sebagai ownernya Power, Anda melihat bahwa Anda berani sok buyback itu 900 perak, beli aja karena harga sahamnya murah sekali gitu kan. Kalau Anda berada posisi perusahaan juga Anda berpikir bahwa wah ini keterlaluan murahnya. Nah, kita dapat kesempatan sekarang harga 655, berarti kan lebih murah daripada harga rata-rata buyback dia saat kemarin. Ya. Nah, tapi balik lagi ini kaji lagi oleh Anda ya. Oke. Nah, ternyata bukan cuma perusahaan aja yang buyback gitu kan, bahkan wakil direkturnya sendiri pun juga dia membeli karena dia percaya bahwa perusahaan ini waduh ini murah-murah banget gitu kan. Ini data yang kita dapatkan ada Peng Chai gitu kan. Ini wakil direkturnya dia membeli sendiri juga karena dia pede gitu kan, pribadi ini kan ya, pribadi dia membeli pada tanggal 24 Maret 2020 lagi jatuh tuh ya 555 dia beli. 70 dibeli, harga rata-ratanya dibeli itu kan
sekitar 580-an lah kita anggap gitu kan, 570-an lebih lah gitu kan harga rata-rata dia. Ya dia juga beli, ternyata murah gitu. Nah dia juga sempat sebelum juga udah beli ya lagi kan di harganya 690 di 12 Maret. 650, 695, 700 ya bayangkan. Coba dia sendiri pun juga wakil direkturnya pede membeli di harga mungkin sekarang kan masih 655, ini 690 aja dihajar gitu sama dia dibeli gitu kan. Ya. Nah, ini Anda perlu perhatikan bahwa orang dalamnya saja, direkturnya saja, wakil direkturnya saja sudah berani gitu kan membeli karena ini sudah perusahaannya murah sekali. Nah, kita perhatikan juga per tanggal 30 Juni 2020 benar nggak sih komposisi kepemilikan sahamnya naik gitu kan. Di sini kita perhatikan ternyata nggak cuma hanya Peng Euca-nya sendiri, bukan hanya treasury-nya saja naik. Ternyata PT Udinda Wahana Tama saja dia membeli buyback tuh lihat. Tadinya 31,07 menjadi 31,14. Berasal industri pertamanya aja beli ini dari 2,15 ke 2,27,21. PT Penta Kencana Pakar ini juga beli tuh 27,15 menjadi 27,21. Wakil direkturnya saja beli gitu kan. Kalau kita ngomongin dari 1,1 menjadi 1,11 gitu kan. Bayangkan coba. Orang-orang dalamnya saja beli terus nih, sedangkan saham treasury-nya juga naik juga nih. Dari 300 saham treasury sini ya 306 juta menjadi 338. Ini belum nanti ada efek yang treasury yang berikutnya kan, pembelian yang berikutnya ini nanti. Ya. Kalau kita ngomong berarti kan untuk direkturnya saja, untuk wakil direkturnya saja sudah pede untuk ini di kepemilikan di masyarakatnya turun ya, tadinya 13,2 menjadi 13%. Ya. Ini indikasi awal kita ngelihat bahwa wah ini perusahaan ini berarti kan orang-orang dalamnya sudah mulai pede untuk membeli, berarti murah. Nah kurang lebih seperti itu. Orang dalamnya aja udah pede, gimana kita ya harusnya sebagai orang masyarakat ditawarin dengan harga 655. Oke? Tapi ini bukan ajakan untuk membeli, silakan Anda kaji lagi ya, karena ini berdasarkan kita lihat corporate action dan perilaku di dalam manajemennya ya. Oke. Kita bahas potensi dan prospek ini, kita akan lihat apa seberapa menarik sih. Kita sudah perhatikan tadi kan tadi video-videonya tentang apa sih undervalue-nya Power ya, dari asetnya, dari kas-nya gitu kan, dari PBV-nya itu udah murah gitu kan kalau kita sebutkan tapi apa peluang potensi prospek kedepannya ya, udah dapat MOS mungkin sekitar 40%-an yang saya pernah sebutkan tadi ya di video-video yang saya sebelumnya. Tapi sekarang apa sih peluangnya, potensi prospek untuk Power sendiri? Yang pertama, kapasitas yang sangat baik untuk ekspansi. Jadi artinya di tahun 2015-2016 ini tingkat kita ngomongin net kapasitas faktornya itu 86%. Ya, kalau kita ngomongin rata-rata kalau saya baca-baca ya, net capacity factor itu kisaran untuk pembangkit itu di 60 sampai 80% lah yang umumnya terjadi. Sedangkan di tahun 2020 ini gara-gara ini loss PLN di sini ya, loss PLN 10%, ini punya 51% ketersediaan kalau kita sebutnya. Berarti kan ruang dia untuk ekspansi itu 30% ini sangat besar terbuka. Dengan kapasitas yang sekarang terinstal 51% aja sudah menghasilkan income yang lumayan gitu kan. Nah pertanyaannya kan kok kenapa ini semakin turun? Karena di 2016 ke 17 ini dia sudah mulai bikin pembangkit baru ya di Babelan kalau nggak salah tuh. Nah ini semakin tinggi kapasitas faktornya, jadi artinya tuh untuk ruang ekspansi ke depannya ya availability-nya kan dia naik tuh, availability-nya ya dia kapasitas ke depannya tuh sangat terbuka lebar untuk berkembang. Nah itu yang menariknya. Yang kedua, ternyata potensi pertumbuhan kapasitas dari data center market. Nah ini akan jadi peluang untuk Power sendiri ke depan kalau ingin ekspansi, yaitu data center. Ya, data center tuh apa? Data center tuh ya mungkin seperti kalau kita ngomongin yang karena Anda nyimpen, Anda silakan zaman sekarang kan zaman e-commerce ya, senang mungkin sosial media. Ya itu semua butuh data center yang tempat nyimpennya gitu, data-data. Kan selama ini kan ada nyimpen mungkin di Facebook, di Instagram, di mana itu simpennya? Sebenarnya kan di Instagramnya sendiri dia punya namanya itu data center. Google kan punya data center. Nah kurang lebih seperti itu. Marketplace kan seperti Tokopedia itu punya data center. Dan data center ini nggak kecil, besar. Dan ini pertumbuhan data center menurut data itu di tahun 2015, di sini ya 2015 ini kan. Ini 2019, Indonesia ini ternyata dari 8 billion ke 40 billion, itu naik hampir 50%. Ya, sedangkan di tahun 2025 diperkirakan ini akan naik menjadi 133 billion. Ya, ini hampir berapa kali lipat ya untuk 6 tahun ke depan.
tahun ya, 5 tahun ke depan. Ya, dengan CAGR 32% kalau dirata-ratakan gitu kan. Kalau kita ngomongin setiap tahunnya CAGR-nya 32%, ini luar biasa. Ya, dibandingkan dengan Malaysia, Filipina, dengan negara-negara sejenis, ini CAGR Indonesia termasuk yang paling tinggi di dunia. Ini luar biasa di Asia Tenggara ya tepatnya, sorry ya. Di Asia Tenggara kalau kita bandingkannya dengan Asia Tenggara soalnya di sini. Nah, ini pertumbuhan data center ini menarik. Seperti yang kita tahu, berarti kan mereka butuh lahan, mereka butuh juga kan konsumsi listrik yang semakin tinggi. Nah, itu yang perlu kita perhatikan untuk di power. Nah, pertanyaannya sekarang untuk power sendiri apa? Kan bisa aja data center di mana-mana. Ternyata itu dipusatkan dan mereka sudah bekerja sama dengan power. Ya, power punya key data center player-playernya ya untuk XL, dan ini perusahaan-perusahaan ini sudah bekerja sama juga. Ini ternyata sudah diskemakan. Yang tingkat pertama dan tingkat kedua ini sudah dilaksanakan. Nah, tingkat ketiga keempat ini, yang tingkat kedua ini baru akan juga ya. Nah, tingkat ketiga keempat ini akan jadi proyeksi juga ke depan. Nah, ini potensial growth dari data center ini sejauh mana sih? Di projected addition di tahun bulan kedua nanti di second half 2020 ini akan nambah sekitar 19 gitu kan, dari dia 39 yang sudah terpasang ini nambah 19. Tapi ini nanti akan sampai dengan projected ke depannya lagi, ini akan growth-nya sampai 136 sampai 137 nih. Bayangkan ini hampir naiknya berarti 2 kali lipat ya. Luar biasa gitu kan. Jadi artinya jangan diremehkan juga untuk perkembangan data center ke depan dan konsumsi listriknya. Ya, jadi artinya perkembangan biarpun kehilangan PLN, kalau kita sebutnya kontrak 1 tadi yang sudah hilang, ini akan tergantikan oleh industri-industri yang akan berkembang ke depannya. Ini baru hanya dari data centernya aja. Sedangkan tadi kan marketnya data center sendiri kan seperti yang kita lihat, komposisi data center ini masih kecil di power. Ini akan berkembang sangat luar biasa ke depan. Oke? Nah, kita lihat juga untuk yang kenapa data center ini diharuskan wajib di Indonesia gitu kan. Ini ada OJK-nya, ternyata ada rule-nya. Indonesia sangat strict sekali katanya tuh ya, sangat strict sekali untuk tentang data center ini, sangat ketat gitu ya, kita sebut tuh aturannya sangat ketat sekali. Berdasarkan OJK rules, bank dan insurance company are required to place the electronic system on data center or disaster recovery center in region of Indonesia. Jadi harus di Indonesia, kecuali kalau mau di luar harus ada approval dulu dari OJK. Jadi semua bank-bank kan butuh data center untuk untuk customer base ya, sampai dengan insurance company jelas dong ini diwajibkan. For them who have placed it outside the territory Indonesia must move. Nah, ini dia must move. Jadi harus dipindahkan ke Indonesia. Dan ini satu peluang itu di Bekapur yang kita lihat ya. Oke. Nah, di public domain-nya, government-nya ini kita lihat ini ternyata must then conduct its management processing or storage of their electronic system and data within Indonesia territory. Jadi harus dipindahkan juga ke Indonesia. Jadi ini luar biasa peluangnya untuk kita lihat ke depan gitu kan untuk data center ini. Oke? Nah, yang ketiga potensinya apa nih? Potensi ekspansi bertahap ke EBT. Jadi artinya power ini akan berkembang terus juga, nggak cuma hanya menggunakan coal dan dengan gas gitu ya. Ini akan ke green energy, ke energi baru terbarukan ya EBT itu ya. Yaitu satunya solar panel. Ya, nah ini sudah mulai ada 200 kilowatt ya. Nah, ini expected nambah lagi 500 di second half-nya. Nanti nambah lagi ke depannya, nambah lagi. Nah, ini luar biasa gitu kan. Apalagi punya kas yang banyak, peluang ekspansi juga terbuka lebar gitu kan. Nah, itu luar biasa. Jadi artinya perkembangan growth ke depan belum lagi ketersediaannya kita masih ada, power ini masih ada, ke depannya akan bertambah terus gitu kan, dengan mungkin dengan biaya yang bisa jadi jauh lebih murah dibandingkan dengan yang lain. Ya. Nah, untuk juga berkembang juga di biomasa. Pembangkit listrik biomasa, yaitu nanti dia akan this technology allow us to burn lower calorified value coal that contains lower pollutant and producing a better emission. Jadi untuk dapat nilainya polutannya lebih kecil ya, dan value coal-nya lebih murah. Artinya kan secara mungkin pembakarnya lebih sempurna ya, penggunaan coal-nya mungkin akan berkurang ke depannya gara-gara biomasa ini. Ya, salah satunya tuh ya adalah di palm kernel shell, artinya di kelapa sawit ya. Ini luar biasa. Sedangkan PKS ini kan, palm kernel shell ini, kelapa sawit ini sangat berlimpah ya di Indonesia. Oke. Nah, ini yang keempat, potensi kedepannya tuh ternyata di Bekapur sendiri menjadi salah satu strategi proyek nasional Indonesia saat ini, Bekapur Industrial Area gitu kan. Jadi ini Bekasi
apa namanya tuh Kerawang gitu kan sampai dengan Purwakarta ini menjadi salah satu yang jadi fokus. Government plans to integrate the entire industrial estate in West Java agencies, namely Bekasi, Kerawang, and Purwakarta, Bekapur ya, to become a national strategic ya, strategi nasional ya, area to enhance industrial development and productivity which will bring multiplier effect to the national economy. Jadi akan jadi fokus nasional. Ini kan di daerah ini tuh. Makanya dikembangkan terus oleh Indonesia termasuk satu fokus. Dan ini akan menjadi katanya tuh could become the biggest industrial estate area in the world. Jadi menjadi area industri terbesar di dunia, bahkannya lebih besar daripada Jubail Industrial Estate in Saudi Arabia katanya tuh. Ini luar biasa. Ini estimate akan 60% akan terserap ke sini industri gitu kan Indonesianya. Wah, ini luar biasa. Jadi artinya si Power ini punya peluang. Tadi kan kita ngomongin PLN oke lah nggak kerjasama lagi, tapi industri ini akan berkembang sangat pesat untuk di daerah Bekapur ini. Oke? Ya. Nah, jelas pengembangan untuk proyek pemerintah juga pengembangan konektivitas infrastruktur yang masif. Artinya kan jelas harus didukung kan infrastrukturnya ya, ada Kertajati International Airport ya yang udah jadi kan beres ya, elevated toll road gitu kan, jalan layang gitu kan, ada tol Cibitung, ada Patimban lagi kan yang akan nanti diselesaikan, ada LRT, ada express train ya, ada kanal ya, dan ada express train juga Jakarta Semarang. Ini kalau kita bayangkan kalau ini beres semua, ini kan butuh listrik kita sebutnya ya, butuh juga yang supply listriknya, dan ini menjadi salah satu project kedepannya untuk Power sendiri yang kita bisa nikmati kedepannya. Nah pertanyaannya, CAGR-nya bisa bertumbuh sampai 13% nggak? Saya yakin sangat optimis dengan potensi proyeksi seperti ini. Oke? Nah selain dengan potensi juga kita harus memperhatikan beberapa resiko jelas ya, yang nggak bisa kita ngomongin hanya potensi-potensi aja tanpa kita memperhitungkan resiko. Nah resikonya di Power sendiri apa sih? Ada dua resiko yang saya patut kita simak ya. Yang pertama, dengan adanya COVID-19 ini yang tidak terkendali, jelas akan membuat akan adanya bisa jadi PSBB berikutnya, industri-industri yang tidak aktif atau industri-industri yang belum berjalan, konsumsi listriknya belum pulih gitu kan. Jadi artinya pemakaian listriknya berkurang. Nah itu resiko-resiko sehingga akhirnya laporan laba ruginya Power akan jelas turun ya. Oke. Nah, kurs mata uang yang tidak stabil, jadi artinya kecenderungan andai kata kurs mata uang tidak stabil, maka di laporan laba ruginya jelas akan tergerus karena punya utang usaha dan utang vessel dalam bentuk US dollar ya untuk Power. Bagi yang pengen tahu bisa lihat di video saya sebelumnya gitu kan. Oke. Nah, ini resiko-resiko yang saya lihat, faktor resiko yang perlu kita pertimbangkan di Power. Oke, jangan lupa komen di bawah ya menurut teman-teman kira-kira Power bagus atau layak tidak untuk diinvestasikan ya. Oke, menurut teman-teman kira-kira pembahasan saya menarik atau tidak. Oke, see you the next video. Thank you.